Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Anak-anakku kelas 8A yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Alhamdulillah sekarang sudah masuk pertemuan yang kedua. Kemarin kita sudah pertemuan yang pertama, hari ini kita pertemuan yang kedua. Nah, di sini Bapak akan menyampaikan kepada kalian rekap absen minggu kemarin dan nilai. Di minggu kemarin yang tidak masuk, yang tidak ikut absen KBM, tidak ngisi link absen, yaitu satu Adi Saputra, Abda Pratama, Ahmad Saik, Airin Sekar Rahmadani, Anas Al-Ghifari, Aulia Fatma Ramdhani, Dandi Saputra, Fikri Restia, Aprilia Wijayati, Heni Mukawana, Muhammad Ari Kurniawan, Muhammad Iqlil Fauzan, Nandi Fatun Nafis, Riyani Putri Lestari, Risma Khairunisa, Rizky Wasito Sekti Imam Mangkubuwono, Rizky Dwi Prasetyo, Royhan Khotibul Umam, Yudhika Raihan Putra, Zakaria Dwi Firnanda. Nah, ini anak-anak ini kemarin tidak ikut KBM. Nah, okay. Jadi tolong untuk KBM-nya kalian yang rajin jangan lupa isi daftar hadir atau absensi. Setiap pelajaran Pak Hadis pasti ada ngisi absen. Kalau kalian nggak ngisi ya kalian nggak hadir, dianggap tidak masuk. Karena besok absen ini ketika sudah banyak kan Bapak olah jadi nilai. Kalau kalian nggak masuk ya tidak punya nilai. Oke, tolong. Ini ada nilai kemarin. Jadi setiap pertemuan Pak Ajis ada absen plus ada soal. Nah, ini nilainya. Tidak ada Andika, Dika, Reni, Yandi Matul, Indriani. Nah, ini. Oke, tolong yang rajin. Nah, untuk absen dan link KBM itu Bapak buka 24 jam. Dari pagi mulai malam. Setelah lebih dari itu ya kalian dianggap tidak masuk atau tidak hadir. Itu. Nah, untuk absen kali ini beda dengan absen yang sebelumnya. Jadi di grup Bapak hanya menge-share link KBM, link YouTube. Nah, nanti untuk link absennya di mana? Nah, link absen ada di deskripsi video. Ketika ini kamu klik kan nanti diarahkan ke YouTube kan. Seperti ini contohnya. Nah, nanti ini deskripsinya kan ini. Nah, ini kamu klik show more. Nah, ini nanti kamu klik, ini akan muncul link absen. Nah, seperti ini kamu isi. Oke. Itu caranya. Dan pastikan ini diisi semua, kirim, lalu pastikan ada tulisan terkirim. Itu. Sekali lagi, link absen Bapak taruh di deskripsi video YouTube. Kamu klik YouTube-nya, kemudian ini di deskripsi show more, lihat lebih banyak, ini kamu klik, lalu kamu isi. Gitu. Tapi sebelum ngisi ini daftar hadir, kamu harus melihat videonya dulu. Nah, karena di dalam absen ini bawahnya ada 5 soal yang harus kamu jawab. Ini contohnya ini yang kelas 7 ini ada 1, 2, 3, 4,
Jadi 5 soal. Satu soal nilainya 20. Kalau kalian betul semua ya nilainya 100 gitu. Oke, gitu anak-anakku. Oke, langsung saja kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi informatika kelas 8. Pertemuan 2 informatika itu mudah. Jadi minggu kemarin kalian sudah belajar tentang jaringan komputer dan manfaat jaringan komputer. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang jenis-jenis jaringan komputer dan topologi jaringan komputer. Silahkan anak-anakku bisa membuka LKS Informatika halaman 6. Halaman 6 jenis-jenis jaringan komputer. Sebelumnya mari kita baca basmalah, mudah-mudahan kita manfaat barokah, amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasarnya sama seperti kemarin. Yang indikatornya adalah nanti kamu diharapkan bisa mengenal jenis-jenis jaringan komputer. Yang kedua, diharapkan kamu dapat memahami dan mengenal topologi jaringan komputer. Lanjut, jenis-jenis jaringan komputer. Nah, jenis-jenis jaringan komputer yang pertama itu ada Local Area Network atau disingkat LAN. Local Area Network atau LAN adalah jaringan komputer yang jangkauannya hanya mencakup wilayah kecil. Jadi hanya di lokal tertentu saja. Oke. Ini biasanya diterapkan di kampus, di sekolah, dan di kantor. Dia menggunakan jaringan Local Area Network atau LAN. Contohnya seperti ini. Jadi ini ada hub, ada kabel. Ini ada komputer-komputer yang terhubung. Ini namanya Local Area Network atau LAN. Kita lanjutkan. Yang kedua ada jaringan komputer Metropolitan Area Network atau MAN. Metropolitan Area Network atau disingkat MAN, yaitu jaringan komputer yang jangkauannya seperti LAN akan tetapi lebih besar. Dia seperti LAN akan tetapi lebih besar atau lebih luas lagi. Biasanya diterapkan pada kantor perusahaan yang berdekatan. Misalnya kantornya ada di selatan jalan, yang sebelahnya ada di utara jalan. Contohnya, atau di sebuah kota. Contohnya seperti ini. Di MAN. Jadi misalkan ini di kota lain ya, mungkin misalkan jaringannya ini kota Pati, Kudus, Parang, dan lain sebagainya. Jadi MAN ini jangkauannya lebih luas daripada LAN. Contoh gambarnya seperti ini. Kita lanjutkan. Yang ketiga ada Wide Area Network atau disingkat WAN. Ini adalah jaringan komputer yang jangkauannya mencakup daerah geografis yang luas. Nah, biasanya ini sebuah negara itu menggunakan jaringan WAN. Benua antar negara. Nah, jaringannya WAN seperti ini.
Oke, ini misalnya negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei misalkan. Tuh. Kemudian yang keempat ada internet. Bapak yakin kalian sudah tidak asing lagi dengan internet. Internet ya jaringan komputer yang mencakup seluruh dunia. Di internet kamu bisa menjangkau siapa saja di dunia. Misalnya kamu punya teman di Amerika, itu kamu bisa berhubungan melalui internet. Seperti ini. Jadi semua komputer ketika terhubung di internet bisa berkomunikasi sedunia. Oke, itu ya. Kita lanjutkan. Sekarang kita lanjut ke topologi jaringan komputer. Anak-anakku bisa membuka LKS Informatika kelas 8 halaman 7 bagian bawah. Topologi jaringan komputer. Topologi jaringan komputer ini ada 8. Yang pertama ada topologi ring. Ring kan artinya cincin. Ini merupakan topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan komputer satu dengan yang lain yang berbentuk melingkar seperti cincin. Biasanya diterapkan di perusahaan, di kantor. Contohnya seperti ini. Jadi ini berbentuk cincin, ini ada komputer-komputer. Selanjutnya halaman 8 ada topologi bus. Tulisannya bus, motornya bus. Ini tipenya menggunakan kabel koaksial, yaitu yang dibentangkan sepanjang jaringan dan sebagai kabel utama. Kabel koaksial ini seperti kabel antina, kabel antina TV ini seperti itu kabel koaksial. Biasanya diterapkan di perusahaan kecil. Contoh gambarnya seperti ini. Ini ada alat, ini kabel. Lanjut, sekarang kita ke topologi setar. Adalah tipe jaringan yang berbentuk bintang. Ini sistemnya memakai hub atau switch untuk menghubungkan atau mengoneksi antar klien atau komputer. Yang topologi setar ini yang paling sering biasanya digunakan. Misalnya digunakan di kampus, di sekolahan, di balai desa, dan lain sebagainya. Nah, seperti ini. Ya, dia tipenya menggunakan setar bentuk bintang. Selanjutnya kita ke topologi mesh. Halaman 9. Topologi mesh ini seperti jalan. Setiap komputer terhubung langsung ke setiap perangkat. Nama lainnya dedicated link. Gambarnya seperti ini. Sekarang kita lanjut ke halaman 10. Ada topologi tree. Tree kan artinya pohon. Jadi ini adalah hasil penggabungan antara topologi bus dan topologi star. Bentuk jaringannya seperti ini. Yaitu ada kabel utama sebagai penghubung beberapa hub pada jaringan star. Selanjutnya ini adalah tipe jaringan yang paling sederhana, namanya topologi peer-to-peer atau bacanya peer-to-peer. Dia menghubungkan dua komputer dengan sebuah kabel, hanya dua komputer saja, maka dia ini yang paling sederhana. Jadi ada dua komputer dihubungkan dengan kabel LAN. Oke, lanjut. Halaman 11 LKS topologi linear.
Disebut juga topologi bus berturut-turut. Tadi ada bus, sekarang tipe jaringannya yaitu tipe jaringan bus tapi berturut-turut. Nah, ini biasanya memakai satu kabel utama sebagai konektor, masing-masing disambungkan pada setiap komputer. Gambarnya seperti ini. Kemudian yang terakhir, yang ke-8 yaitu topologi hybrid. Nah, ini merupakan gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan baru. Gambarnya seperti ini. Jadi ini dia terdiri dari beberapa topologi jaringan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari masing-masing topologi jaringan. Nah, tadi kan ada jaringan topologi ring ya. Ini mempunyai kelebihan yaitu biaya instalasinya murah, performa koneksi cukup baik, proses instalasi dan konfigurasi cukup mudah, implementasinya juga mudah dilakukan. Untuk kekurangan dari topologi ring, ini jika terjadi masalah troubleshooting jaringan ini itu sulit. Dia juga sangat rentan terjadi tabrakan arus data. Jika salah satu koneksi bermasalah, koneksi pada jaringan akan terputus. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari topologi bus. Kelebihannya ini penambahan klien atau workstation baru mudah dilakukan. Jadi ketika ada komputer baru itu mudah dilakukan, mudah digunakan dan sangat sederhana. Biaya instalasi murah karena kabel yang digunakan hanya sedikit. Untuk kekurangan topologi bus sering terjadi tabrakan arus data. Proses pengiriman dan penerimaan data kurang efisien. Topologi bus yang lama sulit untuk dikembangkan. Jika ada masalah pada kabel, misalnya terputus, maka komputer workstation akan terganggu. Jadi kekurangannya juga lumayan ya. Selanjutnya, kalian juga bisa sambil buka LKS halaman 9 topologi star. Topologi star ini mempunyai kelebihan jaringan topologi ini tetap berjalan baik meski salah satu komputer klien bermasalah. Tingkat keamanan data pada topologi ini cukup baik, user lebih mudah mendeteksi masalah jaringan, lebih fleksibel. Jadi star ini cukup menarik. Ketika ada salah satu komputer yang bermasalah, yang lain tidak ikut masalah. Kekurangannya, topologi ini terhitung mahal karena menggunakan cukup banyak kabel. Seluruh komputer dalam jaringan ini akan bermasalah jika hub atau switch mengalami masalah dan sangat tergantung pada terminal kota. Ya, untuk kelebihan dan kekurangan topologi mesh, selanjutnya yaitu kelebihannya bandwidth limitnya cukup besar. Security data pada topologi ini sangat baik, tidak terjadi tabrakan arus data karena alur pengiriman data sangat banyak. Kekurangannya kabel yang dibutuhkan jumlahnya banyak. Biaya instalasi topologi mesh sangat mahal karena menggunakan banyak kabel dan instalasinya juga cukup rumit. Sangat rumit ya. Lanjut, sekarang kita ke kelebihan kekurangan topologi tree. Kelebihannya yaitu dapat dan mudah dikembangkan menjadi topo jaringan yang lebih luas.
Susunan topologi ini terpusat secara hierarki sehingga pengaturan data menjadi lebih mudah. Kekurangannya memiliki kinerja jaringan yang lambat, menggunakan kabel yang sangat banyak sehingga biaya instalasi cukup mahal. Kabel backbone merupakan sentral dari topologi ini. Bila komputer bagian atas bermasalah, maka komputer bagian bawah juga akan bermasalah. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan topologi peer-to-peer. Kelebihannya biaya instalasi sangat murah, proses instalasi mudah, setiap komputer bisa berperan sebagai server atau klien. Kekurangannya sangat sulit dikembangkan, security dalam topologi ini sering bermasalah, proses troubleshooting termasuk rumit. Lalu kelebihan kekurangan topologi linear. Kelebihannya mudah dikembangkan, penggunaan kabel sedikit, tata letak topologi linear sederhana dan mudah, dan topologi ini tidak membutuhkan kendali sentral. Tapi kekurangannya kepadatan trafik data cukup tinggi, keamanan data tidak terjamin. Yang terakhir, kelebihan dan kekurangan topologi hybrid, yaitu kelebihannya bersifat fleksibel, penambahan koneksi lain pada topologi ini menjadi sangat mudah. Kekurangannya, proses instalasi dan pengaturannya cukup rumit, manajemen topologi hybrid sangat sulit dilakukan, dan biaya untuk membuat topologi ini cukup mahal. Nah, demikian anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Insya Allah minggu depan kita akan bahas lagi materi media transmisi jaringan komputer dan perangkat keras jaringan. Bapak ingatkan agar kalian jangan lupa mengisi absen dan mengerjakan soal. Untuk link absen itu ada di deskripsi, silahkan kalian buka deskripsinya, kemudian kalian isi nama dan menjawab soal-soalnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.